kiranya adik-adik di rumah semuanya baik dan luar biasa. Adik-adik pasti rindu untuk memuji nama Tuhan kan? Pastinya dong Kak. Coba kita lihat adik-adik sekolah minggu sudah siap atau belum? Wah, mereka sudah siap semua Kak dan udah semangat nih. Nah, oleh karena itu, biar lebih semangat lagi, mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat lagu pujian yang menggunakan gerakan supaya adik-adik lebih semangat. Mari kita angkat lagu pujian. Selamat datang semua. Ikutin maskotnya ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, berdoa di waktu pagi. Terima kasih Bapa buat segala karunia dan kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Engkau yang berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu turun dalam kami ya Bapa, agar menyenangkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yun, semuanya istimewa ya diberikan Tuhan kepada kita. Iya, benar Kak Intan. Semua istimewa Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat memuji nama Tuhan satu sama lain dan dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Benar sekali Kak, sama seperti lagu kita. Aku istimewa. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan maskotnya ya. Kuat dan hebat.
lagu baru. Ikutin kakak ya. Jangan lupa kreativitas ini untuk adik-adik yang kelas kecil, belum sekolah, dan yang sudah sekolah. Ingat, kirimkan kreativitasnya di Facebook Sekolah Minggu setiap hari Rabu ditunggu paling lambat. Oke adik-adik, terima kasih. Salam. Terima kasih Kak Rina untuk kreativitasnya. Kak Intan, kita memuji Tuhan itu cuma hari Minggu aja ya? Enggak dong Kak, kita memuji nama Tuhan itu setiap hari karena Yesus segalanya bagi kita. Wah, sama seperti lagu baru kita nih Kak, Senin sampai Minggu. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan maskotnya ya. Adik-adik di rumah pasti sudah rindu kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari siapkan hati, pikiran, dan jangan lupa apa? Ya, Alkitabnya. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian, Aku Percaya.
Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Kak Fani sangat senang nih bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Sekalipun kita masih ibadah secara online, tetapi kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Fani mau bawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik. Semua sudah siap? Yang sudah siap, sudah siapkan senjatanya belum? Coba angkat senjatanya. Wah, ternyata semua sudah siapkan Alkitabnya. Kalau begitu, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ayo, Mazmur di perjanjian apa ya? Ya, di perjanjian lama. Yang sudah dapat katakan? Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Fani lanjutin cerita firman Tuhan hari ini, Kak Fani mau kasih tahu tema kita minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Aku milik pusaka Allah. Kita ulangi sekali lagi. Aku milik pusaka Allah. Nah adik-adik, apa ya artinya pusaka? Ada yang tahu nggak artinya pusaka apa ya? Nah Kak Fani sudah siapkan satu video untuk menjelaskan apa artinya pusaka kepada adik-adik. Kita saksikan videonya bersama-sama ya. Apa ya artinya pusaka? Iya, pusaka artinya harta berharga. Wah, sudah mengerti belum? Wah, ternyata belum mengerti. Nih Kak Fani ada contohnya. Ayo, siapa nih? Iya, ini Tuan Crab. Apa ya harta berharganya Tuan Crab? Benar, harta berharganya Tuan Crab adalah duit. Nah, yang ini siapa? Iya, ini Doraemon adik-adik. Apa ya harta berharganya Doraemon? Iya, harta berharganya Doraemon itu kantong ajaib. Nah, yang ini Squidward. Apa ya harta berharganya Squidward? Iya, harta berharganya Squidward itu klarinet. Nah, adik-adik, Tuan Crab, Doraemon, Squidward itu harta berharganya bisa dinilai. Itu harta berharganya adalah benda. Ada loh adik-adik satu sosok yang menjadikan adik-adik harta berharga. Ayo tebak siapa ya? Mama. Wah, lebih dari mama. Papa. Bukan lebih dari papa. Ayo siapa ya? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjadikan adik-adik sebagai milik pusaka Tuhan. Dia menjadikan adik-adik sebagai harta berharganya. Nah, adik-adik, dari video yang kita saksikan tadi, kita bisa tahu pusaka itu artinya harta berharga. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus menjadikan anak-anak, menjadikan adik-adik semua sebagai harta berharga Tuhan. Nah, tapi Kak Fani, di Alkitab yang kita baca tadi, dikatakan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Berarti hanya anak laki-laki ya Kak Fani?
Wah iya adik-adik, di Alkitab yang kita baca tadi memang dikatakan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Itu karena pada bangsa Israel, di tradisi bangsa Israel, itu anak laki-laki adalah garis penerus keturunan keluarga. Tetapi itu semua, kita semua ini adalah harta berharganya Tuhan. Coba Kak Fani mau tanya lagi nih ke adik-adik, mau balik bertanya kepada adik-adik. Masih ada yang ingat nggak ya firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang bawa firman Tuhan minggu lalu? Iya, Kakak Nia yang bawa ya. Nah, kita buka ya ayat Alkitab firman Tuhan minggu lalu. Di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu lalu bercerita, menyampaikan bahwa anak-anak disambut dan dikasihi Tuhan, bahwa semua anak-anak disambut dan dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sedang mati disalibkan untuk menebus adik-adik semua, untuk menebus dosa kita semua. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah adik-adik, karena kita adalah harta berharga Tuhan, kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, boleh nggak ya kita melawan orang tua? Tentu tidak boleh. Boleh nggak kita berantem sama saudara? Nggak boleh, karena kita milik Tuhan. Apa yang kita lakukan harus sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan. Gimana contohnya? Karena kita milik Tuhan, kita harus rajin berdoa. Kemudian kita harus rajin sekolah minggu. Lalu apalagi? Kita harus mau membantu orang tua, tidak menolak orang tua, mengajari adik, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita juga adik-adik sebagai anak-anak harus berguna adik-adik, karena kita harta berharga. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini berharga loh. Aku ini berharga loh karena aku milik Tuhan. Caranya dengan seperti apa? Dengan menjadi anak-anak yang berguna. Tapi Kak Fani, aku kan masih kecil, gimana aku mau berguna? Bisa, anak-anak kecil juga bisa berguna dengan cara membantu orang tua, mengajari adik, dan juga belajar dengan baik. Sehingga nanti ketika adik-adik sudah besar, adik-adik boleh berguna buat semua orang di sekitar adik-adik. Amin. Nah, ini tadi firman hari ini tadi cerita firman Tuhan hari ini. Coba sebelum kita berdoa penutup, coba kita ulangi sekali lagi tema kita. Sama-sama kita ulangi ya. Aku milik pusaka Allah. Sekali lagi, aku milik pusaka Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Bapak, apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi di setiap harinya. Tuhan Yesus, kami hanyalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kiranya Tuhan yang hapus setiap dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu dan layak bermohon di hadapan-Mu. Di atas segalanya ini Bapa, kiranya kehendak-Mu saja terjadi atas kami dan bukan kehendak kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik masukkan persembahan ke dalam amplop dan titipkan kepada mama papa supaya diberikan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu,
mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapa, ibadah ini sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami hanyalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kiranya Tuhan menghapuskan setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami dapat menjadi anak-Mu, layak bermohon dan menerima berkat-berkat dari-Mu. Tuhan Yesus, di atas segalanya ini, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami dan bukan kehendak kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada semua orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya di rumah. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.